Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas apa itu ETF dan bagaimana caranya investasi di ETF. Apakah investasi di ETF akan lebih cuan daripada di reksadana atau saham? Simak video ini sampai habis. Oke, baik. Jadi saya sudah membuka website dari OJK ya. Bukan OJK ya, IDX, Indonesian Stock Exchange. Jadi produk ETF itu masih berada dalam naungan Bursa Saham Indonesia ya. Jadi apa itu ETF? Kalau per definisinya namanya atau kepanjangannya Exchange Traded Fund. Artinya fund atau reksadana yang bisa diperdagangkan ya. Jadi ETF ini pada dasarnya adalah reksadana ya, tapi seperti saham dia bisa dijual belikan di bursa efek. Makanya ETF ini menggabungkan antara saham dengan reksadana. Prinsipnya ETF itu mirip dengan reksadana. Jadi kumpulan dari berbagai macam saham. ETF sendiri ada temanya ya. Misalnya ETF LQ45 ya, ini mengacu pada indeks LQ45. Isinya ya sama dengan indeks LQ45. Atau ETF IDX30 ya. Isinya adalah saham-saham yang berada di indeks IDX30. Bedanya dengan reksadana misalnya apa Batavia atau BNI IDX30 atau BNI IDX LQ45 itu kan juga ada. Bedanya adalah kalau reksadana itu tidak bisa diperdagangkan di jam bursa. Nah, ini contohnya ya, ilustrasinya saham ini diperdagangkan di bursa. Reksadana kita nggak bisa menjual belikan, kita hanya daftar ke manajer investasi. Nah, ETF ini menggabungkan kedua produk investasi ini. Jadi pada dasarnya ini dikelola oleh manajer investasi ETF ini, isi-isinya ya, tapi kemudian produk ini dijual belikan di bursa. Nah, jadi ini ada beberapa penjelasannya ya. Yang paling penting ini ya. Jadi harga dari ETF itu real time ya, beda dengan reksadana. Kalau reksadana misalnya NAV ya, NAV-nya itu nilai aktiva bersihnya itu misalnya 2000. Itu harga hari kemarin. Kalau misalnya kita beli sekarang ya, itu bisa mengacu hari kemarin, bisa mengacu hari ini atau bisa mengacu harga besok ya. Tergantung bagaimana reksadana tersebut menghitungnya. Kadang kita nggak paham. Tapi kalau ETF itu harganya real time. Kita beli sekarang, ya harganya sekarang berapa. Ya. Oke. Nah, keuntungannya apa? Pertama, mudah dan fleksibel ya. Dapat dijual belikan kapan saja. Kalau reksadana kan kita beli sekarang, mungkin 2 hari lagi baru settle. Ya, kalau mau dijual sekarang, 2 hari lagi mungkin baru settle. Uang masuknya mungkin baru ya 3 sampai 7 hari. Kemudian ini rendah biaya dan resiko ya. Manajemen fee lebih rendah dibanding reksadana. Padahal reksadana itu sudah rendah ya, manajemen fee-nya ini lebih rendah lagi. Biaya transfer ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker. Kalau yang ini ya sesuai dengan jual beli ya. Biasanya 0,2% atau 0,1,75% lah untuk beli dan untuk jual. Risiko rendah karena likuiditasnya terjamin. Jadi kita bisa menjual belikan setiap hari. Kalau kalau reksadana ya itu likuiditasnya kan tergantung manajer investasinya ya. Kalau uangnya banyak ya mungkin bisa cepat ya. Kemudian cakupannya luas ya, memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan. Ini keuntungan ETF yang dimiliki reksadana tapi tidak dimiliki saham ya. Transparan, informasi mengenai ETF dan saham-saham dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi beda dengan reksadana ya. Kalau reksadana itu kita nggak tahu manajer investasinya itu pegang saham apa aja dan berapa proporsinya. Memang di prospektus itu ada ya, tapi biasanya kalau reksadana itu hanya top 10 yang wajib ditunjukkan ke publik. Itu pun jumlah kepemilikannya kadang nggak update. Misalnya kita beli bulan Oktober,
informasinya itu berdasarkan informasi di bulan September. Tapi kalau ETF itu kita bisa tahu ya hari ini holdingnya itu apa aja ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, proporsinya berapa persen masing-masing saham. Nanti akan saya tunjukkan ya. Tujuannya ya pasti untuk cuan ya, dan juga bisa jadi diversifikasi. Nah, ini yang akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan ETF. Jadi ETF ini bisa kita gunakan sebagai jangkar di portofolio kita. Ya, jadi misalnya ini kan biasanya isinya blue chip ya ETF ini. Kita punya portofolio katakanlah di Indo Primer ya. Kita buat ETF sebagai jangkar misalnya 40 sampai 50%. 50% sisanya kita buat beli saham dengan market cap yang kecil-kecil, yang growth, yang volatilitasnya tinggi ya, yang bisa apa misalnya downtrend. Nah, supaya kita lebih tenang, ada jangkarnya di ETF ini ya, supaya portofolio kita itu minusnya kalau misalnya minus nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar tuh ya. Oke, kita langsung saja ya. Saya buka di Indo Premier ini ya. Jadi ini saya sudah punya akun di Indo Premier ya. Oke, ini sekarang sekitar jam 10.11 ya di jam bursa ya. Nah, kalau misalnya kita ke iPod web ini ya, ini kan dashboardnya. Oke, bentar ya. Dashboardnya ini ya, iPod ya. Nah, carinya di mana? Kalau saham kan tinggal ini kan sudah saham semua kan. Ini kan saham, ya kan? Atau kita tinggal klik apa misalnya Bank Mandiri. Nah, kalau mau beli kan ini tinggal klik ini kan, simple buy, fast sell. Nah, kalau ETF di mana? Kita klik ini ya, kita klik ini. Kita cari fund. Nah, lalu kita klik Power Fund Series. Jadi Power Fund Series ini ETF yang khusus ETF yang dijual di Indo Premier ya. Nah, yang punya ETF ini yang saya tahu ya sebenarnya banyak ya, tapi yang paling koleksinya paling banyak itu ya Indo Premier ya. Manajer investasi dari Indo Premier, dia punya sampai berapa ini? Sekitar lagi enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. 13 ETF ya, 13 ETF. Dan ini ketika kita short ya 5 tahun terakhir yang paling tinggi ini ada di ini ya, XIPI, XIHD ya. Premier ETF Pevindo iGrid ya, sama Premier ETF ini Indo Premier ya. Nah, dia mengacu pada indeksnya ini, High Dividend 20, kalau ini indeks Pevindo iGrid. Ini selama 5 tahun terakhir kurang lebih 48 sama 46. Kalau 48 sama 46 itu ya berarti berapa persen ya per tahun? 48 bagi 5. Sekitar 9,6% ya, 9%-an lah per tahun. Ya memang dia tidak banyak ya. Tidak tinggi banget ya, karena memang ini reksadana ya. Ini kumpulan dari berbagai macam berbagai macam emiten. Tapi 9% per tahun ini sudah bisa mengalahkan IHSG ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa kok ini bisa 48%, 46%, yang sisanya kok bisa hanya ada minus 12%? Ya karena tergantung isinya dan juga tergantung temanya. Kalau ini mengacu pada indeks Pevindo ya, kita klik ya, indeks Pevindo XIPI ya. Nah, kita bisa lihat ya harga 5 tahun terakhir, coba. Masih loading ya. Oke, saya reload dulu. Jadi XIPI ini tikernya ya, Premier ETF Pevindo iGrid. Oke, nampaknya tidak muncul ya.
Saya coba klik lagi yang satunya. Nah, nih. Contoh yang ini ya, XIHD Premier ETF High Dividend 20 ya. 5 tahun. Ya, ini 5 tahunnya kita tambah bandingkan dengan IHSG. Kita lihat bagaimana IHSG. Nah, ini yang merah yang IHSG ya, yang ungu ini ya. IX 49,8, IHSG 32 ya. Berarti gapnya ada sekitar berapa ini? 8 tambah 9, 17 bagi 5 ya sekitar 3-4% ya, 3% lah. Selisihnya 3% dari IHSG per tahunnya. Coba balik lagi ke yang tadi. Oke, 5 tahun. Ya, 5 tahun kita bandingkan dengan IHSG 48,9 ya sama ya 32. Nah, kenapa kok bisa mengalahkan IHSG dalam ini sekitar 1 tahun terakhir ini ya? Kita bisa lihat dari komposisinya ya. Jadi komposisinya ini paling besar adalah di perbankan ya. BBCA 22%, BMRI 21%, BBRI 20%. Ya. Sama BBNI 6%. Ya, ini kenapa berubah ya, karena memang harga sahamnya berubah ya, otomatis dia akan menyesuaikan. Kalau di total ini sekitar 63 ya, tambah ini 69, 70% ya. Jadi 70% tambah 11%, 81% ya. 81% ini perbankan sama infrastruktur Telkomsel. Telkomsel sendiri memang lagi turun ya, tapi karena dia cuma 11%, sehingga efeknya tidak terlalu besar. Nah, dari sini meskipun kita bisa lihat ya apa nih, banyak sekali ya. Yang BMA, INKP, BRPT, Medco, ada Elsa, tapi ini proporsinya sedikit, jadi sebenarnya bisa kita abaikan. Jadi kalau kalian beli XIPI ini sebenarnya sama halnya kalian membeli 4 Big Bang ya, tambah plus lain-lain. Jadi ini bisa kita gunakan, ide saya adalah ini bisa saya gunakan sebagai jangkar ya, sebagai jangkar untuk menyeimbangkan portofolio saya. Oke, jadi ini saya buka portofolio saya ya, ini kebetulan floating 7% ya, sekitar 1.700.000 ya. Kalau dilihat dari sini, memang saya sendiri kan fokus pada saham-saham dengan dividen yang besar ya. Ada TSBC ini 10%, UNTR ini sekitar 8%, Elsa ini mungkin di atas 6%, Toto ini juga 7%-an, apalagi LPFF lebih dari 10%. Artinya ketika saya beli itu memang dividennya sekitar itu ya, bukan dividen yang sekarang ya. Ini contohnya saya beli TSPC ini di harga berapa? 1.500 ya. Saya beli Elsa ini di harga 300. Kalau tahun ini mereka dividennya meningkat, otomatis ya itu tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi emiten high dividend ini itu biasanya volatilitasnya tinggi, terutama ketika habis bagi dividen. Jadi misalnya bagi dividen April, itu habis itu langsung turun sampai ya Agustus atau September. Biasanya ini yang membuat kita agak stres ya, kenapa kok setelah habis dividen turun. Nah, disitulah saya bisa memanfaatkan XIPI ini. Karena di sini tidak ada perbankan ya, saya memang nggak punya saham-saham perbankan atau blue chip yang benar-benar blue chip paling top market cap ya, karena biasanya kan harganya kan naiknya nggak terlalu besar sama dividennya nggak terlalu besar yieldnya, tapi mereka memiliki kestabilan harga yang cukup stabil ya, kecuali perbankan akhir-akhir ini ya. Tapi in the long run ya, perbankan itu pasti akan naik ya selama ekonomi kita stabil. Nah, jadi itu ya ide dari portofolio saya ini. Mungkin nanti naiknya tidak akan besar, tapi turunnya juga tidak akan besar. Nah, tapi saya tetap akan mendapatkan dividen dari beberapa emiten yang high dividen ini. Oke. Nah, cara belinya gimana? Kalau misalnya kalian belum punya ini kan saya baru beli 2 lot ya. Cara belinya ya di sini tadi ya, Power Fund Series ya. Tinggal cari yang kalian inginkan yang mana ya, klik ini,
Lalu mirip dengan reksadana subscribe, tapi kita subscribe-nya bisa tahu harganya di harga berapa. Misalnya ini subscribe ya. Kita bisa milih harga sekarang atau bisa milih harga yang lain ya. Contohnya misalnya ini ya. Kalau harganya nggak bisa milih ya, unit ya. Unit misalnya saya mau beli 500.000 ya. Berapa 500.000 itu berapa unit? 50 lot 1.200.000. Oke. 2.000 ya, sekitar 2.000 ya. Saya beli 2.000 unit ya, 514.000. Ini setara dengan 0,02 basket ya. Jadi satu basket itu ini semua ya, satu basket itu isinya ini semua ya. Itu nilainya 25 juta. Itu kalau kita beli 25 juta ya itu kita beli satu basket. Nah, ETF dari Indo Primer ini memungkinkan kita beli di harga yang di jumlah yang kecil. Contohnya tadi 0,2 basket. Oke, 500.000 aja. Nanti kalau misalnya turun lagi kita nambah, kalau enggak ya bulan depan lagi kita tabung ETF. Tinggal kita submit ya. Submit. Oke, cek 2.514.000, submit. Jadi harganya akan naik turun ya ini ya. 0,27. Oke. Nah, ketika kita sudah beli, maka dia akan langsung masuk ke portofolio kita. Ini ya, 22 ya, 500.000. Tadi kan sudah ada 2 unit ya. Karena ini ada 2, mungkin kita genapkan aja ya. Biar bulat. Kita beli lagi 8 lot. 800 unit. Nah, base offer secondary 25 ini aja ya. Submit, oke. $30 ya. Jadi ada 30 ini ya, 30 lot ya. Nilainya 770.000. Sekarang masih floating loss ya. Nah, idenya kan membuat sebagai jangkar ya. Jadi kalau misalnya saya mau 50% dari 24 juta ya paling enggak nanti ya 10 sampai 15 juta ya. Nah, gimana caranya? Ya nanti mungkin akan saya jual beberapa, saya masukkan sini supaya nanti akan portofolio ini memiliki, jadi tujuannya akan stabil harganya ya. Stabil naik tapi tetap dapat menikmati dividen. Nah, gitu. Oke, jadi itu apa itu ETF dan bagaimana cara beli ETF di Indo Premier Sekuritas. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya. Bye.